Silakan Pak Andi. Oke, oke, udah ini ya. Bisa saya lanjutkan kembali. Oke, eh sebenarnya apa yang coba saya ingin sampaikan dari awal ya, pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang itu, saya ingin mencakup satu life cycle gitu, satu life cycle data science. Jadi kemarin ya kita sudah eh, bahas tentang bagaimana kita memahami understanding bisnis gitu ya, tentang ya, sektor publik lah kemarin gitu ya. Nah, terus saya juga elaborasi tentang bagaimana sih fondasi dari data science itu tadi teman-teman dapat secara overview-nya di mana ya itu perlu ya teman-teman dapat fondasinya dulu. Nah, di pertemuan ketiga ini saya akan mencakup sebenarnya walaupun kita nggak terlalu detail banget karena waktunya yang terbatas, tapi setidaknya kalau di dalam proses ini akan mencakup dari raw data collection, data processing, data cleansing ya walaupun nggak terlalu karena waktunya yang terbatas, terus exploratory data analysis, terus visualisasi gitu. Nah, jadi bagian ini kita akan coba bahas ya malam ini plus ini gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan fokus di tengah-tengah ini, di modeling dan artificial intelligence lah gitu ya, dan machine learning gitu. Nah, eh data processing ya, di situ nanti sebenarnya ada exploratory data analysis ya, nggak cuma data cleansing, data collection, tapi ada exploratory data analysis, mengenali data yang kita punya. Kita melakukan visualisasi di sana. Jadi apa sih sebenarnya yang ada dalam data kita? Kita melakukan yang namanya ADA atau exploratory data analysis. Nah, nanti kita bisa praktik ya. Saya akan memperkenalkan kenapa sih penting melakukan visualisasi gitu. Mudah-mudahan bisa dapat nanti 3 jam ke depan. Terus nanti communicate visualize a report ya. Nanti kita akan bahas sedikit bagaimana kita melakukan visualisasi. Nah, jadi kita coba ya. Jadi ke teman-teman karena teman-teman sudah pernah mengauteri SQL dan kita memang bukan SQL ya query gitu ya. Tapi saya akan perkenalkan tools namanya BigQuery gitu nanti. Nah, ini sebenarnya sama dengan Grips DM lah ya. Jadi business understanding gitu ya. Yang akan kita cakup di malam ini adalah data understanding sama data preparation. Besoknya ada modeling. Ini adalah 6 fase dari Grips metodologi ya, data mining gitu. Inilah bisa dibilang ini adalah AI or machine learning life cycle ya. Jadi ada business understanding-nya dulu, terus data understanding, data preparation. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ini sebenarnya data mining life cycle ya. Jadi selalu start dari business understanding. Ya, ini bahkan waktu kita bisa lumayan banyak di sini ya. Kalau model itu nggak terlalu. Kita start di sini identifikasi objektif dari project yang kita jalankan, gitu, akan kita jalankan. Kita harus tahu latar belakangnya, kita harus tahu objektifnya, tujuannya, kriteria kriteria sukses bisnisnya gitu ya. Kita juga harus bisa mengakses situasinya seperti apa gitu ya. Semisal ada semacam resiko gitu ya. Cost and benefitnya seperti apa, kita juga akan menentukan kira-kira goalsnya seperti apa gitu ya, apa success story dari project ini gitu ya, yang itu kita perlu gitu. Bahkan kita juga harus melakukan atau memproduce yang namanya planning gitu ya, project planning. Kita bisa membuat juga namanya timeline gitu di sana. Terus kita juga bisa melakukan yang namanya data understanding ya. Jadi setelah kita melakukan eh, kita sudah tahu nih bisnisnya gitu ya, problemnya apa, goalsnya apa. Nah, kita kemudian melakukan data understanding. Di sini terdiri dari collection ya, kita review datanya gitu ya, dari data understanding. Kita juga melakukan bisa menjelaskan lah kita punya data apa ya. Nah, di sini sebenarnya kita juga melakukan yang namanya exploratory data analysis gitu. Terus ya kita melakukan mendeskripsikan datanya gitu ya, mengeksplorasi datanya, kita memverifikasi kualitas data yang kita punya gitu ya, apakah ada missing value dan sebagainya, apakah ada yang duplikat gitu. Nah, setelah itu ketika kita sudah memastikan semua datanya gitu ya, datanya sudah oke gitu ya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya data preparation ya. Jadi sudah tahu nih kualitas datanya apa yang kurangnya. Kita bisa melakukan pilih-pilih data yang kita butuhkan ya. Kita melakukan feature engineering deh sih ya.
Kita melakukan feature ini, pilih feature-feature yang kita butuhkan, kita bersihkan ya, misalnya ada yang duplikat, ada yang kosong, ada yang redundant ya, ada yang terkontaminasi, kita bersihkan di sini. Bahkan kita bisa melakukan namanya integrasi data ya, kita bisa join data yang kita punya, kita bisa merge gitu ya, namanya data preparation. Nah, baru setelah itu kita melakukan modeling ya, kita menggunakan berbagai macam teknik, apakah teknik statistik ya, model statistik model atau machine learning model gitu ya, kita bisa gunakan ini. Kita melakukan assessment ya, apakah modelnya sudah oke gitu ya, bagaimana dari sisi akurasinya gitu ya. Nah, baru kemudian kita evaluasi setelah misalnya kita terapkan datanya gitu ya. Maksudnya setelah kita bisa lihat, oh ini mana nih yang paling akurat gitu. Misalnya ada model nih, berapa model kita bisa evaluasi ya dari sisi model yang sudah kita buat. Baru kemudian kita bisa proses ini sebenarnya paling apa namanya ya, eh, ada siklusnya ya teman-teman. Bahkan ada short short siklusnya ya, short cycle-nya gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus misalnya business understanding baru sampai deployment baru kemudian kita melakukan business understanding lagi, tidak gitu ya. Misal, jadi kita melakukan business understanding gitu ya. Uh, dari sana kita bisa memahami problemnya apa, bisnisnya bagaimana, tujuannya apa yang coba ingin kita capai, goalsnya gitu ya. Kita coba memahami data apa yang kita butuhkan gitu di sini ya. Nah, ketika misalnya kita coba cek datanya, oh nggak ada nih datanya gitu. Nah, kita harus balik lagi mengecek ini problemnya bisa nggak dijawab dengan data gitu ya. Nah, kita pastikan gitu. Nah, kita sudah mengkoleksi, oh, anggaplah oke datanya sudah ada. Datanya ada, tapi setelah kita review ternyata datanya eh, nggak bersih gitu ya, banyak kurangnya gitu ya. Kita balik lagi gitu ya. Kita definisikan lagi apa sih yang coba kita ingin kerjakan, apa sih problem yang coba ingin kita pecahkan gitu. Kita melakukan business understanding. Itu bahkan bisa berulang kali gitu. Ketika sudah oke datanya, sudah ada yang dikumpulkan, terus kita verifikasi, oh datanya lumayan nih bisa kita lanjutkan gitu ya, kita bisa bersihkan gitu ya. Nah, baru kita melakukan data preparation gitu ya. Kemudian dari datanya sudah disiapkan, kita melakukan modeling gitu. Nah, dari sana kita bisa melakukan manipulasi ya modelnya gitu ya. Nah, itu ya bisa balik data preparation. Ketika misalnya kita melakukan modeling di sini, ternyata model yang sudah kita buat ini nggak bisa nih dengan apa namanya, akurasinya kurang banget nih. Nah, kita bisa mengumpulkan data lagi gitu ya, bersihkan lagi datanya, apa namanya, eh ah, kita kita siapkan lagi datanya gitu, terus kita modeling lagi ya. Kalau misalnya sudah benar-benar modelnya udah oke, tidak perlu lagi data-data apa, mencoba melihat dari sisi fiturnya, kolom-kolom yang kita perlukan. Nah, kita bisa lanjut ke evaluasi ya, evaluasi kita bisa balik lagi ke business understanding, ternyata semisal modelnya kurang juga gitu. Jadi kita bisa balik lagi ke business understanding gitu ya, untuk bisa benar-benar ya udah gitu. Makanya jangan sampai gitu ya, ini penting sekali. Jangan sampai kita sudah capek-capek, sudah data understanding, data preparation, modeling, evaluation, ternyata nggak oke juga. Makanya dari awal kita harus bisa melihat ke depan gitu di sini ya. Kita harus punya plan yang bagus. Jangan sampai kita sudah habiskan waktu, resource-nya, sudah sampai evaluasi ternyata modelnya. Kita harus bisa minimalisir gitu. Ketika kita melakukan project data science, project membuat model machine learning, kita dari awal sudah harus bisa melihat problem ini kira-kira bisa dijawab nggak dengan misalnya uh, data science gitu. Kita bisa jawab dengan machine learning, nggak bisa dijawab dengan AI nggak? Karena nggak semua masalah bisa diselesaikan gitu ya dengan AI atau machine learning atau data science. Kita harus pintar-pintar melihat di sini masalahnya, terus dari datanya tersedia bagaimana. Nah, jangan dipaksakan, semisal memang dia nggak bisa tuh ya, nah, gitu ya. Jadi uh, kita harus pintar-pintar dalam menjalankan siklus ya, siklus dari business understanding sampai kita melakukan deployment. Oke, mudah-mudahan sudah cukup. Nah, jadi teman-teman, tadi ya di bagian ini data collection, data processing, cleansing, banyak ya versinya gitu. Kalau ini dia istilahnya menggunakan data understanding, data preparation. Nah, saya ingin memperkenalkan, kalau saya suka dengan istilah data processing gitu. Jadi data processing itu ya sudah mencakup uh, sudah mencakup data collection, sudah mencakup data preparation gitu. Nah, data preparation itu ada eksplorasi data analisis ya teman-teman.
ada exploratory data analysis, ada data processing, ada feature engineering. Saya suka dengan pembagian ini yang kalau menurut saya ini cukup masuk akal gitu. Jadi data processing itu ya kita memproses datanya. Memproses datanya itu entah kita mengumpulkan datanya atau kita menyiapkan datanya. Menyiapkan datanya itu mengumpulkan datanya termasuk ya kita melakukan labeling ya. Kalau misalnya belum ada label dari datanya, kita bisa melakukan ingestion, kita streaming dan batching datanya gitu ya, bagaimana data itu mengalir, atau kita juga bisa agregasi gitu. Kita bisa agregat gitu ya kebetulan. Nah, data preparation itu ya kita wrongling ya, menyiapkan datanya. Datanya sudah dikoleksi gitu, sudah dikumpulkan, kita siapkan gitu. Nah, dalam data preparation ini, sebelum kita melakukan data pre-processing dan feature engineering, kita melakukan yang namanya exploratory data analysis. Di sini kita menerapkan atau kita melakukan visualisasi ya tentunya. Kita ingin mengenali data kita. Data ini eh, strukturnya bagaimana, tipe datanya sudah oke kah, format datanya sudah oke kah, terus berapa rows-nya, berapa kolomnya, terus kira-kira adakah yang eh, duplikat ya. Nah, semuanya kita periksa di exploratory data analysis. Ketika misalnya sudah selesai dari exploratory data analysis, sudah tahu nih ya, kita masuk ke data pre-processing, kita bisa cleansing datanya, kita bisa partisi untuk persiapan modeling atau kita melakukan scaling ya, normalisasi atau misalnya standarisasi ya. Nah, setelah itu kita melakukan misalnya pre-processing, kita bisa melakukan yang namanya feature engineering. Kita bisa pilih-pilih nih kolom-kolom atau fitur-fitur yang bisa nih digunakan untuk modeling. Atau kita perlu melakukan transformasi feature gitu ya. Kita bisa membuat fitur baru misalnya gitu ya. Dari yang sebelumnya ada, oh ternyata kita perlu menambahkan fitur baru hasil misalnya perbandingan antara fitur yang satu dan fitur yang lain. Oke, kita bahas satu-satu. Oke ya, masuk ke yang pertama. Nah, kita masuk yang ke data collection. Nah, apa maksud saya tadi yang label? Nah, label ini ya, jadi ini ketika misalnya kasusnya kita ingin melakukan project machine learning. Nah, kita ingin melakukan menggunakan model machine learning seperti misalnya classification, gitu ya, regression, gitu ya. Data itu ya, sering sekali misalnya ada data, ada labelnya atau ada yang ada labelnya, ada juga yang belum ada labelnya gitu. Terutama kalau misalnya kita ingin melakukan classification, kita perlu yang namanya adalah data yang sudah terlabel gitu ya. Itu yang menjadikan sebagai target atau misalnya output ya. Itu adalah feature feature target lah gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mengklasifikasikan antara ini kas ini email spam atau tidak gitu. Jadi ada misalnya labelnya dia spam or not gitu ya. Nah, kita perlu tuh melakukan misalnya labeling gitu, memastikan oh mana ini yang termasuk misalnya kondisi-kondisi kita mengklasifikasi oh ini spam yang ini email yang spam, ini email yang blue, yang nggak spam. Itu kita perlu melakukan labeling data. Nah, selain itu, kita juga melakukan misalnya ingestion gitu, menyuntikkan ya, melakukan data kita gitu ya. Nah, prosesnya itu bisa secara streaming atau batching. Nanti kita bahas. Nah, terus kita juga melakukan agregasi ya. Jadi kalau misalnya datanya itu sampai data individu sangat detail gitu ya. Nah, itu kan banyak data-data sensitif. Bagaimana caranya supaya datanya itu tetap bisa kita dapatkan tanpa misalnya membahayakan data-data yang sensitif itu kita bisa melakukan agregasi. Kita memang ya udah cari data-data agregatnya, totalnya, summary-nya gitu ya. Itu untuk yang nah eh tadi ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan data collection tadi itu ada ingestion ya eh, dari sumber data gitu ya. Jadi berawal dari data itu sumbernya dari mana gitu. Itu sumbernya bisa berbentuk data time series gitu ya. Memang kita temukan di data source time series, memang data-data time series di sana. Satuannya ya pasti ada tanggalnya gitu. Atau misalnya kejadian-kejadian event gitu ya. Atau datanya kita kumpulkan dari sensor-sensor gitu ya. Jadi bermacam-macam, IoT, sosial media, itu adalah semuanya data source. Nah tadi ya, data ingestion itu tadi ada batching, ada streaming gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, terus ada juga data teknologis, ya ini perlu nih kita miliki gitu ya, kemampuan misalnya melakukan SQL,
kita melakukan ETL pipeline gitu ya di data teknologi ini gitu ya. Ada data katalog ya perlu kita miliki juga, terus kita ada data lake ya, ada database, data warehouse. Kita akan bahas-bahas satu-satu. Oke, ini sedikit gambaran ya teman-teman. Jadi eh, ketika kita berbicara tentang data science, berbicara tentang learning gitu ya, jangan termasuk yang salah kaprah gitu ya. Jadi sering sekali ya misalnya baru mengenal yang namanya data science atau baru oh saya mau jadi data scientist ya. Saya ingin jadi data analis. Ekspektasinya gitu ya. Bahkan banyak sekali mereka banyak yang mereka itu mulainya itu langsung belajar banyak kan modeling, buat model machine learning. Kenyataannya gitu ya, eh, kenyataannya komposisi proporsi di lapangan itu ketika kita melakukan proyek data science 75% itu ya habiskan untuk ekspektasinya itu banyak yang berharap bahwa ya udah data analisis itu 75% kita lakukan, sedangkan data cleaning atau mempersiapkan datanya itu cuma 25%. Itu adalah ekspektasinya. Padahal kenyataan waktu sebagian besar yang kita habiskan untuk proyek data science itu adalah data cleaning gitu. Itu bahkan 90% gitu ya. Sedangkan untuk menganalisa datanya, membuat modeling itu ya 10% gitu. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan di sini ekspektasi saja kalau misalnya data scientist job itu banyak ya salah kaprah. Jangan sampai teman-teman termasuk di sana. Jadi ekspektasinya ya machine learning itu 80% ya. Hampir semua apa aktivitas kita itu adalah misalnya machine learning dan deep learning. Padahal di realitanya ya ini adalah komposisi persentase gitu ya. Waktu yang kita habiskan misalnya untuk melakukan project data science. Nah, teman-teman dilihat di sini understanding the problem itu penting sekali ya. Bahkan waktu kita habiskan banyak di sana 30% gitu. Nah, karena apa? Di awal di sini kita perlu tahu, oh, jangan sampai kita sudah capek-capek kumpulkan datanya, cleansing datanya, feature engineering, machine learning gitu ya. Ternyata nggak menjawab problem yang kita butuhkan, problem yang kita mau jawab. Atau mungkin ada problem sudah bisa dijawab tapi tidak terlalu prioritas, tidak terlalu bermanfaat misalnya ke eh, bisnis gitu ya, nggak bermanfaat ke organisasi atau ke masyarakat gitu. Oke, gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman termasuk yang salah kaprah. Nah, ini sama ya, teman-teman. Jadi 60% itu ya kita akan kita habiskan untuk mengcleansing dan mengorganize datanya. Ya, intinya ya, kita melakukan di sini teman-teman bisa lihat mengumpulkan datanya gitu ya, mengcleansing dan organize datanya itu sudah 79% gitu ya. Sisanya itu ya udah mainin data for pattern ya, melihat patternnya gitu ya. Ya kita melakukan pattern recognition gitu ya, terus kita membangun modelnya, memperbaiki algoritmanya dan sebagainya. Jadi waktu yang kita habiskan tuh banyak di awal ya, bukan pada saat modeling, tapi kita akan banyak menghabiskan waktu ketika kita ingin memahami masalahnya. Jangan sampai masalah yang kita pecahkan itu bukan masalah penting gitu ya, bukan masalah yang diprioritaskan. Terus banyak waktu yang kita habiskan juga di ketika kita memproses datanya, membersihkan datanya gitu ya. Nah, oke. Kita masuk ke data preparation ya. Tadi ya, itu yang data apa namanya? Data processing. Sekarang masuk ke data preparation. Nah, data preparation ini kita di awal-awal melakukan quality data analysis, kemudian setelah itu kemudian kita melakukan namanya data processing, kemudian dan feature engineering. Nah, di awal kita melakukan data preparation, kita perlu melakukan data understanding. Kita perlu memahami data yang kita miliki. Kita perlu pattern recognition. Kita harus bisa memahami data kita. Ada nggak misalnya tren, pola, dan sebagainya, bisa nih kita bisa pahami di awal gitu ya, sebelum benar-benar kita melakukan analisa yang mendalam, sebelum kita melakukan modeling gitu ya. Nah, di sini kita melakukan yang namanya exploratory data analysis gitu ya. Nah, merupakan cara gitu ya yang kita lakukan untuk bisa mengidentifikasi pattern yang ada di sana, pattern yang ada di data kita gitu ya. Nah, di sini kita tujuannya memang untuk memahami data yang kita punya, bagaimana kondisi data yang kita punya, apakah sudah bersih,
apakah ada yang missing value, ada yang duplicate. Nah, kita melakukan exploring data analysis. Di sini kita melakukan visualisasi tentunya ya untuk mengekspor data. Kita bisa menggunakan berbagai macam teknik, apakah yang coding atau juga yang nggak coding sama sekali gitu ya. Jadi bisa pakai Python, pakai R, atau yang nggak coding, kita pakai Tableau, Studio, Power BI, dan sebagainya. Nah, itu di fase exploratory analysis. Kita elaborasi lebih jauh terkait exploratory data analysis karena ini part of pattern recognition ya, kita mempelajari pattern. Oke, ini exploratory data analysis itu merupakan proses di mana kita menggunakan berbagai macam banyak teknik lah ya, sekumpulan teknik yang sebenarnya dikembangkan oleh John Tukey dan John Wilder sejak 1970 ya. Nah, dibalik dari exploratory data analysis ini atau pendekatan EDA ini adalah untuk bisa mengexamine, kita bisa melihat data kita gitu. Bagaimana kondisi data kita, apakah misalnya sudah oke nih datanya sebelum kita bisa menggunakan berbagai macam model machine learning. Jadi tujuannya gitu ya, memang kita harus bisa melakukan understanding, pemahaman tentang data kita punya sebelum kita menerapkan model-model uh, statistik atau misalnya model machine learning ya. Nah, jadi sebenarnya explorative data analysis itu semacam ya mirip dengan pekerjaan-pekerjaan detektif lah, karena kita akan mencari tahu ya, menggali lebih dalam. Oke ya teman-teman, kenapa kita perlu melakukan IDA? Yang pertama ya teman-teman bisa lihat untuk memberikan gambaran ya, untuk apa namanya, membantu kita untuk bisa mendefine hipotesis di awal. Makanya ini penting sekali di awal-awal ya, basic understanding, problem understanding, kita kemudian menyusun yang hipotesis. Kita bisa melihat dari data kita, oh ini harusnya kayak gini nanti. Jadi memang ketika kita ada data, kita coba lihat datanya, ekspor datanya, kita sudah bisa membayangkan sampai ke depan, oh dengan data seperti ini, eh, kira-kira nanti kesimpulan seperti ini, temuannya bakal seperti ini. Jadi kita memang sudah ada praduga gitu, perkiraan gitu. Kita sudah ada asumsi gitu ya. Kira-kira informasi statistik apa nih yang akan kita gunakan gitu ya. Terus kita kira tools atau teknik apa nih yang pas dan bisa kita gunakan dengan kondisi data yang kita punya seperti ini gitu. Kita bisa define di sana. Nah, itu termasuk juga menjadi basis ketika kita ingin melakukan pengumpulan data lagi. Data kita. Oke, ini sedikit tambahan lagi ya. Eh, Kenapa kita melakukan exploratory analysis ya? Eh, untuk bisa menganalisa ya, visually analyze. Kita bisa menganalisa secara visual dari dataset yang kita punya untuk bisa mendapatkan insight dari data yang kita punya. Terus yang kedua adalah kita bisa menggunakan berbagai macam teknik untuk menarik kesimpulan dari yang data kita punya gitu ya. Terus yang ketiga tentu kita bisa melakukan membantu kita sebelum melakukan feature selection, memilih feature-feature atau kolom-kolom, membantu kita untuk melakukan feature dengan kita misalnya memilih feature-feature atau kolom-kolom yang memang penting gitu ya. Jadi memang kita misalnya ke modeling nggak semua ya, misalnya kita nggak perlu semuanya kita pilih-pilih semua kolom-kolomnya gitu. Kita bisa pilih-pilih yang memang cukup penting ya, yang akan membantu modeling kita. Terus dari explore data analysis ini kita bisa melihat nih, oh dari feature-feature yang penting tadi kita bisa jadikan sebagai basis untuk memilih model machine learning apa nih yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya kondisi datanya, oh ternyata inilah, oh ini bisa classification, ini clustering, bisa regression gitu. Jadi karena masing-masing dari model itu beda-beda ya, problem yang bisa dipecahkan, kondisi data yang dipecahkan. Kemarin saya sudah jelaskan ya, kemarin teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan misalnya descriptive, dengan misalnya classification, regression, gitu ya, forecasting. Nah, dari sini sebenarnya ya, kita harus pintar-pintar melihat data yang kita. Terus kita juga harus bisa mendetermine whether apa namanya, uh, apakah misalnya model prediksi ini benar-benar bisa di apa namanya, intend to determine whether a predict model is viable analytical tool. Oke. Jadi
kita bisa memastikan bahwa apakah misalnya model prediktif apa nih yang kira-kira bisa digunakan untuk masalah-masalah yang ada. Jadi nggak semua model itu tepat. Jadi teman-teman gini, model regresi itu bisa macam-macam. Model classification itu bisa macam-macam. Ada yang decision tree, random forest, ya, boosting, deboosting gitu ya. Ada juga yang deep learning dan sebagainya. Atau misalnya yang clustering itu kan macam-macam. Ada k-means, ada fuzzy k-means, hierarchical clustering, DB scan dan sebagainya. Itu masing-masing ada kecocokannya. Jadi dari awal bisa memudahkan apa namanya, tidak menghabiskan waktu kita banyak gitu ya. Kita bisa memperkirakan gitu ya, dari data yang kita punya. Kita bisa memperkirakan, oh ternyata harusnya model-model ini nih yang cocok. Makanya memang kita perlu memahami model yang juga gitu ya. Supaya kita bisa tahu, oh dengan kondisi data seperti ini kayaknya data model ini nih yang paling pas gitu ya untuk menjawab pertanyaan. Nah, terus kedua terakhir gitu ya. Kenapa kita melakukan explorative analysis? Untuk membantu mengkomunikasikan hasil kepada orang-orang. Nah, mungkin mereka akan baca datanya dalam bentuk table, tapi kita akan bantu dengan visualisasi data yang mudah untuk dipahami oleh orang non-tech. Nah, ketika kita misalnya skip ya, tidak menggunakan EDA, tidak menerapkan, tidak melakukan fase EDA gitu ya. Nah, itu akan mengarahkan kita kepada model yang tidak akurat, gitu, tidak sesuai, tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita punya, problem yang kita coba pecahkan. Nah, ini pentingnya eksplorasi data analisis. Nah, ini beberapa contoh-contoh visualisasi ya, teman-teman. Eh, Mengeksplorasi data yang kita miliki, gitu ya. Ini adalah visualisasi lah, gitu ya. Teman-teman nanti bisa lihat-lihat. Oke, masuk ke data preparation. Tadi udah ke data eh, apa namanya? Oke, data preparation ya tadi ya. Jadi sebelum kita melakukan data processing itu ada namanya data understanding atau kita melakukan exploratory data analysis yang melakukan visualisasi untuk memahami data. Ketika kita misalnya sudah tahu nih kondisi data kita, kita sudah tahu nih format datanya, gitu ya. Saatnya kita bisa melakukan data cleansing. Ternyata ini bisa lah di cleansingnya. Kita bisa cleansing kemudian gitu. Kita bisa juga ke data pre-processing gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan data cleansing. Kita bersihkan datanya. Kita replace ya, semisal ada yang data uh, yang missing value ya, nah kita bisa melakukan edutasi gitu ya. Atau ada yang misalnya duplicate ya, kita bisa hapus. Atau misalnya ada outliers ya, kita hapus aja tuh outliersnya. Gitu. Nah, setelah itu kita kemudian bisa melanjutkan ya, sudah dibersihkan. Kita melakukan partition. Kita bisa melakukan ada train data set ya, ada train data. Kita bikin ya partisi, ada yang ada buat training, ada untuk validasi, ada untuk testing. Gitu. Jadi training dataset, validating dataset, testing dataset, ya kita sudah bagi-bagi nih peruntukannya gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa juga nih melakukan normalisasi ya. Jadi bahkan sebelum melakukan partisi kita juga bisa melakukan scaling dulu gitu ya. Kita bisa menormalisasi atau menstandarisasi data yang kita punya. Ini penting biasanya ketika kita yang melakukan menggunakan model-model machine learning seperti K-mean. Intinya kita melakukan misalnya clustering misalnya atau klasifikasi KNN ya. Network gitu ya teman-teman, KNN atau PCA gitu, kita bisa melakukan di sana, atau bisa juga melakukan misalnya unbiased and balance detection mitigation. Ini maksudnya bagaimana gitu ya. Jadi ini dilakukan untuk bisa menghindari model yang tidak akurat gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari sisi misalnya, oh apa namanya, semisal dari kelompok umurnya gitu ya, dari income bracketnya gitu ya. Kita bisa lihat jangan sampai data secara distribusi data kita tinggal normal gitu ya misalnya. Ya, kita bisa balancing misalnya berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Jangan sampai data kita ini karena misalnya cuma dua, sorry, misal cuma lima laki-laki, 95 misalnya perempuan gitu ya. Itu kan nggak balance datanya. Ya, hati-hati. Kita bisa melakukan normalisasi atau kita bisa perlu nih menyiapkan data yang lebih bagus gitu. Terus atau juga bisa melakukan augment atau data augmentasi. Tujuannya buat apa? Meningkatkan
apa ya, the amount of data artificially by itu. Jadi kita bisa melakukan sintesis data gitu ya, data sintesis ya, supaya eh, membuat data baru dari data yang sudah existing gitu. Jadi di fase data preparation itu ada data pre-processing gitu ya teman-teman sebelum kita melakukan feature engineering. Nah, data pre-processing itu ada cleansing ya, removing outliers ya, data cleansing itu termasuk flash, mengimputasi, menghapus atau duplikat gitu ya. Setelah itu kita melakukan misalnya partisi gitu ya, kemudian kita melakukan normalisasi, standarisasi, unbiased, bias, dan data segmentasi ya, atau melakukan data sintesis. Kita bisa membuat data gitu dari data yang kita punya gitu ya. Itu biasa tuh ya. Jadi kalau misalnya kita membuat modeling itu biasanya kita bisa membuat data sendiri dari data yang kita punya gitu. Itu namanya data augmentation. Oke. Mau pindah sekarang ini mungkin Pak Agung kita lanjut dulu sedikit aja nggak apa-apa ya Pak Agung ya. Ini belum ada ininya juga. Ini berakhirnya jam berapa ya? Yang Zoom ini. Oke, nggak apa-apa kita lanjut dulu sedikit aja. Ini dari Pak Agung akan share link baru ya. Dia sudah share ke grup teman-teman. Nah, setelah kita melakukan data processing ya, kita masuk ke fase feature engineering. Jadi eh, datanya sudah dibersihkan, datanya sudah dinormalisasi, sudah bahkan dilengkapi yang kurang gitu ya. Nah, setelah itu ya, kita sudah ekspor, sudah memahami data yang kita lakukan, sudah kita bersihkan gitu ya. Sekarang kita bisa melakukan yang namanya feature engineering. Jadi teman-teman istilah feature itu gitu ya. Istilah feature itu sebenarnya adalah atribut-atribut unik. Jadi bayangkan teman-teman ada tabel, ada kolom-kolom gitu ya. Ada nama, ada umur, eh, alamat, eh, gaji gitu ya, jumlah anak, terus pendidikan dan sebagainya itu adalah semuanya feature-feature. Kita bisa engineering gitu ya, sebenarnya kita bisa sesuaikan. Sebelum kita melakukan melakukan modeling, memilih model machine learning yang kita ingin pakai gitu ya, kita bisa melakukan feature engineering. Feature engineering itu terdiri dari apa? Kita melakukan misalnya selection. Kita bisa menseleksi feature-feature yang kita akan gunakan. Feature itu yang saya maksud tadi ya, misalnya location, umur, pemasukan gitu ya, uh, pembelian terakhir apa gitu ya, itu adalah feature-feature. Kita bisa pilih feature-feature yang memang kita perlukan gitu. Nah, di explorative data analysis kita bisa melihat nih, feature-feature mana nih yang penting gitu, yang akan berdampak ke prediksi yang kita lakukan. Nah, di itu kita melakukan juga di sana ya. Nah, setelah misalnya kita melakukan feature selection ya, atau kita mungkin nggak butuh ya feature selection ya, kita bisa melakukan namanya feature transformation. Ya. Kita bisa mentransformasi feature-feature yang ada di data kita ya sudah ada gitu ya. Kita membutuhkan ini kolomnya belum ada nih, nah kita bisa bikin kolom baru dengan melakukan perhitungan dari kolom yang kita punya. Misalnya kita bisa hasil bagi misalnya kolom A dibagi B sama dengan C. Ya, itu adalah misalnya feature baru. Misal total revenue dibagi berapa quantity yang terjual. Nah, berarti itu adalah revenue per satu produk gitu. Itu adalah feature baru misalnya. Nah, bisa juga melakukan membuat benar-benar feature baru gitu ya. Kita bisa encoding gitu. Misalnya kita tanpa misalnya melakukan transformasi, kita bisa menggunakan filtration. Kita juga bisa melakukan feature extraction ya. Biasanya feature extraction ini dilakukan di deep learning ya. Ketika kita nggak menggunakan model-model machine learning konvensional seperti classification, clustering dan sebagainya, kita biasanya feature extraction ini secara otomatis ya di tanpa misalnya kita melakukan feature selection dia akan secara otomatis mengekstrak feature-feature yang memang ada dari data yang kita. Nah, itu ya tadi ya, teman-teman nanti bisa dibaca-baca. Nah, jadi creation itu creating new feature for existing data gitu ya. Kalau transformation mutation gitu ya, kita bisa mereplace dari apa namanya? Missing feature ya, ada kolom-kolom yang tidak valid, ada yang kosong gitu ya.
Kalau creation, jadi memang sudah ada ya dari data XSD yang sudah ada, dari fitur yang sudah ada, kita bikin dari data yang ada itu gitu ya, membuat dengan dari data yang itu kita membuat yang namanya fitur-fitur atau kolom-kolom baru. Caranya seperti apa? Kita menggunakan one hot encoding, binning, splitting, atau calculated features ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, A dibagi B misalnya sama dengan C. Nah, transformation itu termasuk misalnya ini jarang sih ya. Jadi ada non-linear transformation ya, creating domain specific. Ini sebenarnya dari sisi saya sendiri juga jarang yang menggunakan, yang sering itu yang feature creation sama feature extraction ya. Kita bisa lakukan sama feature selection gitu. Nanti teman-teman bisa tanyakan. Oke, teman-teman ada sampai di situ ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, saya jelaskan lagi barang 15 menit ya, baru kita ini masih oke lah ya. Belum kita sedikit saya tunjukkan tools namanya di query, bukan untuk inilah ya, sebenarnya bukan untuk praktik benar tapi saya ingin perkenalkan aja tools ya, bagaimana kita teman-teman bisa memilih data-data yang ada di sana, teman-teman bisa melakukan query secara bebas gitu ya. Ya kita masuk sedikit ke SQL. Jadi teman-teman harusnya udah paham lah ya, ini udah belajar. Apa itu? Ya kita harus teman-teman harus tahu beberapa istilah ya kalau misalnya berbicara SQL. Kita bicara tentang data, di data itu disimpan gitu ya. Kita tuh ada yang namanya istilahnya tuh basis data ya atau database. Itu adalah kumpulan data ya yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaan. Jadi memang database itu kita punya kumpulan data gitu ya. Sudah memang sudah kita kelola dengan baik gitu ya dan saling berhubungan. Jadi ada data-data misalnya data kasus COVID ya. Jadi data itu misalnya ada yang positif negatif di sana ada gitu ya. Dari data kasus positif COVID itu kita bisa uh, hubungkan dengan data kematian misalnya. Ya. Data kematian dari dinas pertamanan dan pemakaman lah ya. Misal kita bisa hubungkan antara satu data dengan data lain yang ada yang namanya primary key gitu ya, atau referencing key gitu ya. Nah, makanya database itu ada kumpulan-kumpulan data gitu ya yang bisa saling terkait, ada relationship-nya gitu ya. Kita bisa hubungkan dengan misalnya primary key berdasarkan nama, berdasarkan NIK gitu ya. Nah, dari sana, dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kita sudah kelola gitu ya, sudah rapi gitu ya, itu kita dengan mudah bisa cari dengan mudah gitu ya. Oh, data apa nih yang kita butuhkan? Oh, kita bisa cari nih datanya ini tentang ini. Atau kita bisa pilih-pilih. Oh, kita butuhnya kolom ini aja. Kita perlu butuhnya kolom list orang-orang yang terkena positif gitu. Atau misalnya link-link data-data yang memang sudah sembuh siapa-siapa aja. Gitu ya. Jadi dengan mudah kita bisa melakukan eh, menemukan informasi yang kita butuhkan. Kita bisa menyimpan informasinya. Atau bahkan kita bisa membuang informasi yang memang sudah nggak relevan. Nah, itu adalah basis data ya. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan data yang sudah dikelola dengan baik dan saling terhubung antara data dengan data yang lainnya, uh, sehingga kita bisa dengan mudah mencari informasi, menyimpan, bahkan membuat informasi yang penting. Nah, apa keuntungan dari basis data? Ya, mengurangi redundancy, gitu ya. Sampai data itu tersimpan berkali-kali, berduplikat, itu kan akan menghabiskan storage, gitu ya. Ya, sampai ya. Mengurangi data yang inkonsisten ya, banyak data-data yang tidak konsisten ya, kalau misalnya kita nggak simpan. Tujuannya ya, supaya ya data yang kita simpan di database yang ada di sana itu harus memang konsisten gitu. Makanya perlu kita melakukan cleansing juga ya, cleansing dulu sebelum kita masukkan ke sana. Ya, datanya disimpan ke sana yang memang sudah clean, sudah terstruktur dengan baik. Nah, data lebih akurat ya, karena memang data itu memang harus sudah akurat gitu ya, datanya sudah terstandarisasi juga ya. Secara formatnya jangan sampai ini tanggal tapi kok bukan tanggal format tanggal tapi misalnya formatnya angka, nah itu nggak bisa terbaca gitu. Nah, bisa digunakan banyak pengguna sekaligus. Nah, data yang sudah misalnya di database itu bisa diakses, ya, bisa digunakan oleh banyak pihak, banyak pihak.
data itu baik menggunakan berbagai macam tools RDMS. Dan terakhir adalah tentunya adalah lebih data yang tersimpan akan lebih aman di sana, akan aman di database kita gitu ya. Karena memang sudah kita bisa atur orang siapa aja nih yang bisa mengakses ini, data ini, table ini gitu ya, data set ini gitu. Nah, ada juga istilahnya namanya structure data language. Oh, ya, nah, teman-teman pastinya udah tahu lah gitu ya. Ini adalah bahasa komputer untuk menyimpan. Gitu ya. Ini adalah bahasa yang kita harus bisa kuasai agar apa? Untuk bisa komunikasi komputer ya dengan komputer kita bisa menyimpan kita bisa mengambil data yang disimpan dalam bentuk database relasional gitu. Nah, SQL ini ya adalah bahasa standar untuk relational database system gitu. Jadi kita ada namanya RDBMS ya. Ini adalah sedangkan SQL itu adalah bahasa standar ya. Mau kita pakai RDBMS SQL, MS Access, Oracle, Cbase, ya, Informix, Postgres, SQL Server, itu semua menggunakan bahasa SQL. Jadi ketika misalnya teman-teman sudah menguasai structure data language atau query SQL gitu ya, teman-teman sudah bisa menggunakan nanti MySQL kah, Access kah, Oracle, kah, Informix, macam-macam gitu. Karena memang dia adalah basisnya menggunakan SQL ya bahasanya sebagai bahasa standar. Nah, di SQL itu teman-teman ada ya, ada di EDL ya, itu adalah data definition language. Memang tujuannya buat apa? Itu membuat tabel baru gitu ya. Itu adalah untuk yang istilahnya create gitu ya. Atau kita bisa melakukan modifikasi database yang kita punya gitu, data-data yang kita punya, gitu, tabel-tabel gitu ya. Ini kita melakukan update ya, istilahnya update. Ya, term yang kita gunakan adalah update. Atau kita juga bisa menghapus table gitu ya, atau data yang kita miliki dengan menggunakan uh, memilih term drop ya, memilih drop ya, mengetikkan drop dan memilih tabel yang kita ingin hapus. Terus kemudian ada data manipulation language, ya, kita melakukan manipulasi nih dari data yang kita punya. Kita bisa melakukan selection ya, kita bisa memilih record atau baris-baris dari data yang kita punya gitu. Kita bisa memilih informasi baris-baris record dari kolom-kolom tertentu yang kita pilih atau kita select gitu ya. Atau kita juga bisa menambahkan baru atau row baru dengan melakukan insert gitu ya. Kita juga bisa melakukan update kasih row atau recordnya, atau kita bisa juga delete menghapus record atau row yang kita yang ada di database kita. Itu adalah data manipulation language. Terus ada juga data control language. Nah, di sini lebih kepada memberikan grant atau berikan akses lah ya, grant akses pada user yang menggunakan misalnya RDB ya, yang mengakses ke database-nya, sorry. Nah, ini kita bisa atur di misalnya di uh, ya misalnya ini bisa diakses sama sorry database ini bisa diakses sampai saja gitu ya. Ada sekedar bisa melihat aja gitu ya. Ini pentingnya untuk bisa menjaga keamanan gitu ya. Kita bisa grant ke orang-orang yang memang memberikan hak istimewa kepada pengguna tertentu, misalnya memang seperti data engineer, data scientist gitu ya. Kalau misalnya butuh orang di luar ya nggak mungkin dia diberikan akses gitu ya. Atau misalnya lebih pada tim analis ya, kita mereka juga bisa sekedar dari review aja dan menarik datanya aja. Ya. Nah, ada revoke juga untuk mengembalikan hak kembali ya, hak istimewa yang sudah diberikan ke pengguna. Nah, itu terkait base, SQL, RDBMS, terus ada tadi SQL comments gitu ya. Nah, kita masuk ke BigQuery. Nah, saya ingin perkenalkan yang namanya query ya. Query ini apa ya? Merupakan sebuah data warehouse yang dibuat oleh Google gitu ya. Jadi query ini adalah produk dari Google. Apa keuntungannya? Apa keutamaan dari BigQuery ini adalah scalability atau kemampuan untuk menangani pertumbuhan yang tinggi. Kenapa demikian? Karena BigQuery ini basisnya adalah cloud. Datanya itu disimpannya di cloud, bukan di on-premise, bukan di server fisik. Ya. Jadi di tempat penyimpanan cloud-nya Google. Ya, data-data itu disimpan di sana, di query gitu ya, data-data tabular
Makanya di sini dia selain itu juga memiliki serverless ya. Makanya karena dia memang tidak, kita nggak perlu misal memiliki server ya, kita sekadar bisa menyewa BigQuery yang dimiliki oleh Google, kita bisa menyimpan data kita di sana. Kelebihan dari BigQuery ini, kita simpan data kita di sana, kita bisa melakukan query gitu ya, karena memang sudah ada query engine-nya di sana gitu. Kita bisa mengolah menggunakan query SQL, bahkan dengan datanya itu sampai terabyte ya. Nah, kita bisa proses dalam waktu singkat, dalam beberapa detik saja, karena dia kan memang serverless ya, disimpannya di cloud gitu ya. Tapi tentu kita harus punya akses internet gitu ya untuk bisa mengakses. Oke, fitur-fitur BigQuery itu apa saja ya? Jadi kita nggak sekedar bisa melakukan ya, tapi ada fitur tambahnya. Jadi kita bisa melakukan eh, tanpa menggunakan Python gitu ya. Kita bisa melakukan modeling di sana. Kita bisa mengoperasikan, bisa membuat model machine learning di BigQuery. Makanya di sana ada fitur yang namanya BigQuery ML. Kita bisa membangun dan menggunakan model machine learning ya tanpa mengcoding Python gitu. Kita bisa coding di sana, kita bisa query, kita bisa menggunakan SQL untuk buat model machine learning ya, classification kah, aggregation dan sebagainya. Jadi nggak perlu capek-capek kita coding lagi di tempat lain di Python gitu. Kita bisa langsung dengan data data yang misalnya di BigQuery ya sudah tersimpan di BigQuery, kita bisa langsung akses, kita bisa modeling di sana. Terus dia juga ada BigQuery ya merupakan tool multi cloud analysis untuk analisa data. Jadi memang BigQuery itu kita bisa melakukan analisa data dari berbagai macam sumber data gitu. BigQuery kan mempunyanya adalah Google gitu ya. Artinya kita bisa menggunakan data dari Google Cloud. Tapi selain itu, dari cloud yang lain seperti AWS, Azure itu pun kita bisa mengakses data dari sana. Makanya ada yang namanya BigQuery Omni untuk bisa mengakses data-data dari sumber lain selain Google Cloud. Ya. Terus di sini ada BigQuery BI Engine. Nah, di sini kita bisa dari dataset yang sudah kita miliki, yang kompleks, yang besar, kita ingin melakukan eksplorasi analisis, kita melakukan visualisasi. Nah, bagusnya BigQuery ini sudah terintegrasi misalnya dengan Google Data Studio, dengan tools BI lainnya. Atau sekarang namanya Looker Studio ya, bukan lagi Google Data Studio. Terus kita juga bisa melakukan BigQuery quiz gitu ya. Oh, ini tujuannya untuk melakukan analisis yang lebih efektif untuk spasial data, ya, data spasial gitu ya. Terutama data-data ada yang datanya ada logatnya gitu ya. Itu tujuannya BigQuery gitu. Jadi BigQuery ini banyak fitur-fitur bisa kita gunakan gitu ya. Bisa membuat modeling, machine learning, bisa visualisasi nyambung dengan tools-tools visualisasi seperti Looker Studio atau Google Data Studio gitu ya. Atau bisa mengarik data dari berbagai macam sumber, nggak cuma dari Google Cloud sendiri, tapi dari cloud yang lain. Gitu ya. Kita juga bisa melakukan analisa untuk data-data spasial gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman, contoh BigQuery Machine Learning lebih kepada misal memprediksi jadwal um, perjalanan lah ya, jadwal atau timeline. Kira-kira taksinya kan tiba jam berapa? Prediksi gitu ya. Atau misalnya BigQuery Omni ini lebih kepada arsitektur BigQuery Omni ya, bisa mengakses data dari Amazon gitu ya. Lebih ini aja sih, bagaimana bisa apa? Bagaimana bisa terhubung ke query engine-nya ya. Query engine ke yang query engine ke misalnya cloud yang lain. Ini yang di query engine, BI engine untuk misalnya visualisasi gitu ya. Nah, nanti nanti saya contoh harusnya di BigQuery nanti. Terus di sini ada BigQuery GIS ya. Ini contohnya tampilannya sebelah kanan, tampilan visualisasi BigQuery GIS ya. Jadi teman-teman bisa melakukan visualisasi spasial ya. Misalnya density-nya di sana, tingkat intensitasnya bagaimana gitu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman kita dulu. Terus nanti saya akan mungkin perlihatkan ya bagaimana penggunaan misalnya BigQuery. Mungkin nggak terlalu mendalam ya. Saya akan demokan bagaimana sih BigQuery itu. eh,
tampilannya, bagaimana teman-teman bisa mengakses gitu ya. Oke, bentar ini teman-teman bisa mengakses di sini ya, dari sandbox. Jadi memang teman-teman bisa diakses. Saya share di chat ya teman-teman bisa di ini. Bisa saya share lagi. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman tinggal ambil aja ya di sini. Copy aja atau langsung klik ini. Copy dictionary. Biasanya teman-teman perlu register dulu ya kalau misalnya belum register. Akan diakses dulu aja teman-teman. Linknya sudah saya share. Oke, teman-teman mungkin kita sekalian siap-siap ke Zoom yang baru Pak Agung ya. Halo, Pak Agung Ya, masih Pak. ada kan? Ya, Pak Andi. Oke, nggak apa-apa Pak Agung, kita break dulu Ya, eh 10 menit. Nanti kita akan join di Zoom yang baru aja ya. baik Pak Andi. Eh, itu silakan sambil dicoba ya, yang ada di chat tadi yang disampaikan Pak Andi. Kemudian kita akan join lagi eh, jam jam 8 saja ya, Pak. Jam 8 nanti pakai link Zoom yang baru. Gitu, Pak Andi? Ya, boleh Pak Agung. Ya, oke. Silakan bisa live dulu. Nanti kita bisa join yang Zoom yang baru. Terima kasih.